Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 177, Pembalikan yang tak terduga. Kau ingin mengakhiri kontrakmu. Ekspresi Chang Li akhirnya menunjukkan sedikit perubahan, tetapi dia segera kembali tenang. Ningxi, jangan gunakan kontrak itu untuk mengancamku. Tahukah kau berapa denda untuk pelanggaran kontrak? Masih ada 4 tahun tersisa dalam kontrakmu dengan perusahaan. Dendanya adalah 2 juta yuan untuk setiap tahun, sehingga totalnya menjadi 8 juta yuan. Ningxi melirik pengacara yang menunggu di satu sisi. Pengacara tanpa ekspresi itu mengeluarkan sebuah tas kerja hitam dan membukanya. Wus. Tas itu penuh dengan uang tunai yang dingin dan keras. Ningxi mendorong tas kerja itu ke Chang Li. Ini 8 juta yuan. Apakah kamu ingin menghitung semuanya? Kamu, Chang Li menatap dengan heran ketumpukan uang di hadapannya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ningxi berkata dengan tidak sabar, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Bukankah kau baru saja tertular karena tidur dengan banyak orang? Apa yang membuatmu bersikap sombong? Kau pikir 8 juta saja sudah cukup? Chang Li melemparkan dokumen tebal kepadanya, sebuah perjanjian untuk mengakhiri kontraknya. Sepertinya dia sudah siap. Ningxi mengambil perjanjian itu dan membaca sekilas halaman-halamannya. Saat dia terus membaca, dia menjadi semakin geli. Chang Jie, mengapa aku tidak pernah menyadari bahwa aku begitu berharga? Hukuman yang mereka minta adalah 60 juta dolar. Dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk mengakhiri kontraknya, mereka pasti akan mencari cara untuk mempersulitnya. Chang Li kembali tenang, ini perkiraan yang dibuat oleh pengacara spesialis kami. Di dalam perjanjian disebutkan dengan jelas bahwa Anda harus membayar ganti rugi kepada perusahaan selain denda 8 juta yuan karena mengakhiri kontrak. Kerugiannya termasuk penundaan kegiatan kami, penghentian investasi kami, dan cedera parah yang dialami aktris kami yang paling berharga. Setelah menghitung semuanya, ini sudah jumlah minimum yang harus Anda bayar. Jika Anda tidak dapat membayar, maka kita akan bertemu di pengadilan. Alis Ningxi berkerut setelah mendengar ini. Dia tidak tahu seberapa hebat pengacara Chen, dan apakah dia akan mampu menyelesaikan semuanya. Pengacara Chen hanya melirik perjanjian itu. Setelah itu, ekspresinya tetap dingin dan penuh hormat seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan emosi yang terlihat. Melihat Ningxi ragu-ragu, Chang Li segera melembutkan nadanya. Ningxi, pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar ingin mengakhiri kontrakmu? Sebenarnya, bukan berarti kita tidak bisa membicarakan hal ini. Jika kamu tidak bersedia mengambil alih Blooming Like It's Spring, kita bisa membuat pengaturan lain. Aku punya beberapa skenario dan semuanya adalah proyek besar. Aku akan membiarkanmu memilihnya. Ningxi mencibir dalam hati. Proyek besar apa? Kemungkinan besar itu adalah proyek yang sama untuknya, hanya saja namanya berbeda. Ning Xueluo jelas-jelas ingin membuatnya tetap tinggal di Starlight sehingga dia bisa mengendalikannya dan membelenggunya selama sisa hidupnya. Namun, dia juga takut Ningxi akan menyerah dan kembali ke keluarga Ning jika dia terlalu ditekan. Pada saat ini, suara ketukan terdengar dari pintu. Pengacara Starlight telah tiba, dan bahkan ada 3 dari mereka sekaligus. Ningxi bahkan mengenali salah satu dari mereka, salah satu pengacara top di Ning Corporation, Kai Yingyong. Sialan. Ning Xueluo benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat keadaan menjadi sulit baginya. Ningxi memandang pengacara Chen yang kesepian di sisinya dan ketidakpastian muncul dalam hatinya. Sekarang setelah Chang Li mendapatkan dukungannya, dia menyilangkan lengan di depan dada dan tampak angkuh. Ningxi, belum terlambat bagimu untuk berubah pikiran. Ada cara khusus untuk melawan tindakan hukum ini, tetapi Ningxi benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah hukum. Dia hanya bisa menatap pengacara Chen dengan penuh harap. Pengacara Chen, tetap diam. Ningxi hampir gila karena putus asa. Bukankah semua pengacara seharusnya sangat fasih berbicara? Selain bersikap kaku, mengapa orang ini harus bersikap seperti bisu? Apakah semuanya akan baik-baik saja atau tidak? Namun, peristiwa selanjutnya membuat Ningxi merasa seperti sedang menonton drama. Pengacara Chen perlahan berdiri dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerjanya. Akhirnya dia angkat bicara. Pertama, sejauh yang saya tahu, perusahaan Anda menghentikan investasi Anda untuk mengancam tim produksi, itu tidak ada hubungannya dengan klien saya. Kedua, Ning Corporation tidak memiliki hubungan apapun dengan klien saya, jadi kerugian mereka tidak seharusnya ditanggung oleh klien saya. Ketiga, karyawan perusahaan Anda mengalami cedera di lokasi syuting, jadi ini seharusnya ditanggung oleh perusahaan Anda, tim produksi, dan perusahaan asuransi. Karena klien saya belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan manapun, klien saya tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya tersebut. Selain itu, dari laporan medis aktris perusahaan Anda, Nona Ning Xueluo, dia hanya menderita luka ringan di permukaan.
Paling banyak, kami akan menggantinya dengan 252,40 yuan. Adapun biaya lain seperti biaya tinggal di bangsal kelas atas dan biaya perawatan, itu tidak seharusnya ditanggung oleh klien saya. Saat berhadapan dengan 3 pengacara lainnya sendirian, pengacara Chen melontarkan bantahannya dengan cepat. Ia berbicara selama setengah jam tanpa kehabisan napas, membuat 3 pengacara di sisi lain terdiam karena keringat yang bercucuran. Ia berhasil membantunya mengakhiri kontraknya, dan kecuali 8 juta yuan itu, mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun lagi. Oh, tunggu, mereka menghabiskan tambahan 252,40 yuan.